Shalom, selamat pagi bagi kita umat yang dikasihi Allah. Kita kembali lagi dalam Firman Menyapa, program kegiatan HKBP Resort Petojo. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat umat kesayangan Allah, firman Tuhan hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 diambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pemimpin yang baik adalah memberikan generasi penerus yang baik pula. Artinya, pemimpin yang baik juga mempersiapkan siapa yang menjadi ahli warisnya ketika dia tahu bahwa dia akan selesai, ketika dia menyadari bahwa dia sudah berhenti dalam waktunya, maka dia sudah mempersiapkan siapa yang akan menjadi penerusnya, penggantinya. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menyadari bahwa kehidupannya sudah tidak lama lagi. Bahkan ayat 1 dikatakan kematian Daud mendekat. Dan dia menyadari di ayat 2, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana." Namun dia tahu bahwa ada satu tugas yang sangat penting. Bagaimana dia mempersiapkan anaknya sendiri, Salomo, untuk menjadi pewaris tahta raja. Dan ini menjadi hal yang sangat bernilai. Apa itu? Yang dia wariskan kepada anaknya, yang dia turunkan kepada generasi berikutnya adalah warisan iman. Itu yang dia ingatkan kepada anaknya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Bagaimana Daud menunjukkan itu melalui contoh hidupnya, melalui keteladanan. Tidak hanya sekedar berbicara, tetapi sudah dia praktikkan. Makanya ada istilah, kalau kita sering mendengar, lebih bermanfaat satu tindakan daripada 1000 ucapan. Dengan kata lain, bagaimana memberikan bukti melalui sikap dan perbuatan. Menjalankan apa yang menjadi contoh keteladanan. Supaya diikuti. Dan ini juga menjadi tugas kita. Jelas sebagai imam, sebagai orang tua. Terlebih sebagai seorang ayah. Dan itu ditegaskan oleh Raja Daud, berperilakulah sebagai laki-laki. Laki-laki di sini bukan artinya gender, tetapi sikap secara dominan, tegas,
sebagai kepala, mempunyai daya juang, mempunyai semangat. Maka pertanyaan terbesar dalam kehidupan kita, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang kita berikan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab. Ini yang perlu. Mengapa? Karena menjaga reputasi nama baik keluarga itu sangat penting sekali. Begitu juga seperti yang Daud sampaikan. Bagaimana caranya? Ingat ketetapan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hok, yang berarti dipahat di dalam hati. Artinya tidak hilang. Jangan berpaut kepada yang lain, tetapi pahatlah itu, hanya Allah lah sumber kehidupan. Hanya Allah lah menjadi sumber ketetapan. Banyak alternatif, tapi jangan langsung tertarik. Karena memang manusia condong lebih senang kepada hal-hal yang menarik, tetapi tidak mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Maka Raja Daud mengingatkan anaknya, jika hidupmu mau menjadi kehidupan yang berhasil, kehidupan yang baik, satu-satunya cara hanya berpautlah kepada Allah. Bahkan dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Artinya hidupnya jelas, hidupnya penuh kepastian. Apa itu? Tidak remang-remang, tidak bimbang. Makanya jangan nabrak ke kanan, jangan nabrak ke kiri, tetapi hoklah itu, pahatlah itu. Jangan kemana-mana, jangan berpaut kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah. Mengapa? Karena Allah akan memberikan kemenangan bagi orang yang terus datang di dalam jalan kehidupan yang berkenan kepadanya. Maka mari kita wariskan mulai dari iman. Setiap pagi minimal atau setiap malam ketika akan tidur, hanya butuh waktu 2 menit, 3 menit, minimal kita berdoa bersama kepada Tuhan, baik orang tua dan anak-anak. Satu hal yang akan dikenang, satu hal yang akan dipahat di dalam hati. Warisan yang begitu berharga, bukan harta, tetapi warisan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu sebenarnya yang dicari saat ini. Sulit mencari orang jujur, buktikan masih ada generasi penerus kita. Sulit mencari orang yang punya tanggung jawab, buktikan masih ada orang-orang percaya. Dan itu yang mau kita berikan. Dan itu yang mau kita tanamkan kepada generasi penerus kita. Warisan yang paling berharga. Menjaga reputasi nama besar keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika firman-Mu boleh menyapa kami, agar kami terus dibaharui di dalam nilai-nilai kebenaran, agar kami terus-menerus dipenuhi dengan kerajaan-Mu, kebenaran dan keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Itu juga yang menjadi tugas kami sebagai orang tua, menanamkan warisan kerajaan Allah, agar kehidupan umat-Mu semakin takut akan Kau, mengandalkan Kau. Ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada orang tua, baik ayah dan ibu, di dalam membimbing, mendidik anak-anak, sebagaimana Allah mengasihi anak-anak. Begitu juga kami mencintai, memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan memperlakukan anak-anak.
Sehingga nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan boleh hadir, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi satu petunjuk kemana mereka harus melangkah. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak kami, Kau berkati keluarga kami. Ajari kami untuk memberikan keteladanan, untuk memberikan tiruan dalam iman, terus menerus datang, berpaut, berpegang kepada perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Maka marilah kita mulai sejak saat ini. Kita berkata pergi ke gereja, tapi terlebih dahulu kita buktikan itu dalam kehidupan kita mencari Tuhan. Amin.